Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas HFE dari desain yang sudah dibuat, yaitu desain robot KRAI. Nah, di sini adalah desainnya, yaitu desain robot dengan empat buah roda mekanum dan mekanisme shooter dan juga mekanisme penangkap. Yang dimana desainnya sudah di share screen oleh Joshua. Coba ditampilkan, dilihat dari view lain. Nah, dilihat di sini ada bola dan juga shooternya, dan di sini ada mekanisme penangkapnya. Oke, untuk dari penjelasan HFE-nya bisa dijelaskan Joshua. Oke, Josh, coba dijelaskan ya untuk robotnya. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme strukturnya, yang dimana menurut saya mekanisme strukturnya masih ada kekurangan, yaitu di bagian penahan atasnya, karena di sini tidak ada penahan yang memungkinkan jika bola melewati bagian roda, tekanan dari terhadap bolanya akan menghasilkan uh, beberapa kekurangan, yaitu bolanya akan terlempar jauh atau dekat, itu tergantung dari tekanannya. Jika uh, mekanisme ini melebar, memungkinkan untuk tekanan terhadap bola itu berkurang, yang membuat bolanya akan terlempar lebih dekat. Kemungkinan itu saja yang dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, dari Josh sudah ya. Eh, oke, boleh dilihat robotnya lagi, desainnya dari samping view-nya. Nah, oke. Nah, oke, untuk bagian selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Syafi, bagian apa kira-kira yang bisa dijelaskan dari robot? Eh, Kalau menurut saya dari segi ergonomisnya masih bisa dibilang kurang karena di bagian parameter robot ini terlalu besar yang nantinya menyulitkan kita jika membawa robot dari pit stop ke area. Mungkin dibilang kita akan sulit membawanya dan agak keberatan dari bagian berat robotnya juga. Mungkin untuk kedepannya bisa ditambahkan bagian handle untuk mempermudah robot diangkat dan dibawa kemana-mana. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oh, oke, cukup ya. Berarti untuk dari Syafi eh, membahas bagian bagaimana robot ini dapat diangkat dengan mudah ya, dan juga mempermudahnya untuk memindahkan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, oke, untuk selanjutnya mungkin ada ya dari tim ini bisa menjelaskan. Gibran, untuk Gibran gimana? Kalau menurut saya pribadi, dari desain robot yang sudah tertera pada layar tersebut, eh, karena base bawah dari robot ini terlalu kecil dan tinggi dari robot ini lumayan tinggi, jadi mungkin bisa diubah sedikit dari segi bentuk base bawahnya agar tidak terjungkal ketika dalam keadaan speed yang cukup kencang. Mungkin cukup itu saja komentar dari saya. Oke, untuk Gibran mengomentari dari segi tinggi robot ya, yang bisa mengakibatkan robot terjungkal ke depan. Oke, boleh. Robotnya boleh sedikit di zoom ya. Oke, untuk terakhir ya, ini ada dari anggota kita, Faizul. Apakah ada yang dikomentari untuk dari desain ini? Eh, kalau dari saya, kalau bisa eh, shooter dari untuk bolanya itu agak ditaruh di ujung. Soalnya ada kemungkinan shooter bolanya itu bisa
nyangkut di holo yang di samping itu, ada kemungkinan. Jadi kalau bisa agak diubah biar ke depan dikit supaya memperkecil kemungkinan dari bolanya menyangkut itu. Oke, kalau dari saya cukup segitu aja. Oke ya. Untuk dari Faizul cukup ya di bagian shooter ya. Oke, untuk dari Faizul cukup ya di bagian shooter bola. Nah, untuk dari saya sendiri dilihat. Oke, boleh dilihat shooternya bagian depannya. Yaitu, nah, karena ini shooter bola ya. Di depan ini masih ada bagian yang runcing. Ya, kalau bisa kita menghindari bagian-bagian yang runcing karena bisa berakibat cedera juga jika terkena tangan. Juga kan kita pasti bakal sering memindahkan robot ini, apalagi pada saat perlombaan kan. Nah, coba diputar ke bagian samping. Nah, oke. Nah, di sini juga ada tuh bagian untuk katapultnya untuk transfer bolanya ya. Itu juga masih ada bagian yang runcing. Nah, itu kita bisa kurangi atau kita kikir dengan mengubah bentuk lain. Jadi menghindari bagian-bagian yang berpotensi untuk melukai tangan ya. Nah, untuk dari segi robotnya kan kita menyesuaikan spek juga dari urus permainan yang bisa melebar dan seperti tadi kata teman kita untuk agar menghindari terjungkal juga ya. Itu saran yang bagus. Juga bisa ditambahkan bandul atau pemberat ya di bagian bawah. Jadi beban itu kita fokuskan tertumpu pada bagian bawah dekat roda. Nah, jadi robot memiliki titik gravitasi atau center of gravity-nya itu di tengah. Jadi kemungkinan terjungkalnya itu kecil. Nah, mungkin dari saya di bagian itu saja untuk ditanggapi. Untuk yang lain, apakah tidak ada lagi? Cukup, cukup. Cukup ya? Sepertinya sudah cukup. Sudah Sudah cukup. cukup. Joshua, apakah ada lagi? Cukup, Bang. Oke, cukup ya. Oke, untuk Zoom kali ini kayaknya kita akhiri sampai di sini dari pembahasan ergonomis robot. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.